Kita mulai, Bu Prapti, bagaimana? Halo, Bu. Halo. Ya. Silakan, Pak. Ya, untuk ya. doa. Ya. Yang terhormat Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan segera mulai ibadah saat ini. Kami dari pengurus dan pelayan yang bertugas pada pagi ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Job yang menggantikan dari Bapak Pendeta Joni. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Sampai masa tua, sampai meniti Tuhan memelihara dan menjaga diriku, walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap kuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun dan milik keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Opa Oma, mari kita memuji Tuhan dengan Gita Bakti 16 ayat 1 sehingga ayat 2. Kau yang layak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak.
Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk membacakan doa pembukaan. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tidak ada putus-putusnya. Ya Bapa, kami anak-Mu berdoa memohon urapan kasih-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami akan mulai ibadah gabungan dari Pelkat PKLU Jemaat Pancaran Kasih. Oleh sebab itu, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Bapa, berkati juga kepada Bapak Pendeta kami yang akan menerjemahkan berita firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Demikian juga kepada pelayan-pelayan yang saat ini sedang bertugas di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, mari kita membaca Mazmur saling bersaut-sautan dari Mazmur pasal 135 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, Di pelatarannya rumah Allah kita. pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung Ia bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Jemaat yang mulia, mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 178 ayat 1 dan ayat 2. Karena kasih-Nya padaku. Silakan. Yesus datang ke dunia.
Baik, Pak Pendeta, sudah masuk ke doa mohon bimbingan Roh Kudus. Sorry, tadi saya mute. Ya, tadi saya mute. Nah, mari Opa, Oma, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kita sejenak, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau beri hari yang baru dengan kesehatan yang ada pada masing-masing kami. Dan bersyukur kepadamu, kami dapat bersekutu bersama. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu, kami dibimbing pada kebenaran, bahkan firman itu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bagian Alkitab ini, Opa Oma. Kita buka kitab Filipi pasal 3, surat Filipi pasal 3, ayat 17 sampai ayat 19. Filipi pasal 3, ayat 17 sampai ayat 19. Ya, kita baca bergantian ayat 17 dan 18, ayat 19 kita baca bersama. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 18 kita baca. Ayat 17 saya baca, ayat 18 kita baca, Oma Opa baca, dan ayat 19 kita baca bersama. Firman Tuhan tertulis, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mari kita baca bersama-sama. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Opa Oma, salam kenal dulu nih. Ya, ini khotbah yang pertama dengan PKLU. Pertama mungkin perkenalan nama. Nama saya panggilannya bukan Job, tulisannya ejaan lama itu. Ejaannya Yob, tapi panggilan tulisannya itu ejaan lama. Panggilannya Yob, bukan Job. Kalau orang-orang Batak biasa panggil Job gitu. Ya, panggil Yob. Nah, itu ejaan lama. Kalau kita buka Alkitab bahasa Belanda atau bahasa Inggris, kita menemukan kitab Ayub. Nah, di situ Yob, Ayub. Ya, Ayub. Jadi bukan Job. Job itu pekerjaan. Nah, terima kasih. Mohon maaf juga Pak Pendeta Lonto juga sedikit ada berhalangan ya, sama-sama mungkin PKLU juga itu. Saya punya suara terdengar? Saya punya suara terdengar? Ada, Pak. Sudah ya? Ya, Oke, sudah, baik. Pak. Ya, kali ini kita mau merenungkan bagian Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Judulnya ikuti petunjuk yang benar. Nah, kalau kita
saya sering kecewa ya, sering kecewa ketika berkendara atau jalan raya gitu kan, lagi naik kendaraan, orang-orang ini seperti buta warna dan tidak bisa membaca gitu ya. Kalau di perempatan kita lihat misalnya lampu merah, kemudian orang-orang tidak berhenti di lampu merah, ada yang nyelonong masuk, nyamber saja, lampu merah dilanggar gitu ya. Memang kadang-kadang lampu merah kita tunggu supaya lampu hijau jalan, lampu hijau muncul kita jalan gitu ya. Tapi ada orang-orang yang ketika lampu hijau jalan, terus kemudian sampai berhenti ke lampu merah, harusnya berhenti, tapi jalan robos saja. Di rel kereta api juga ketika bunyi tanda-tanda itu alarm kereta harus berhenti, orang lewat, akhirnya ketabrak kereta. Macam-macam, ada yang belok kiri, dilarang ikut belok kiri, harusnya belok kanan. Ada yang harus menggunakan helm, tapi tidak menggunakan helm. Nah, sekarang di pandemi ini, kita kan harus menggunakan masker. Kalau kita keluar, ya, kita jalan kemana, ke tempat keramaian, tempat umum, menggunakan masker, menjaga jarak, gitu ya. Nah, kalau ya ibadah gini ya, enggak pakai masker memang kan, karena kita sendiri kan. Nah, tapi kalau opa-oma juga jalan sama-sama pasangannya, loh kenapa jalan berjauhan? Bilang aja nih jaga jarak gitu. Ya kan, kalau jalan bersama kan, opa-oma kan biasa gandeng tangan tuh kalau jalan sama-sama. Nah, kalau pandemi ini jangan kalau jalan satu di belakang 1 meter, satu ini ya jaga jarak gitu ya. Enggak juga begitu. Tapi petunjuk-petunjuk yang benar memang harus dipatuhi, karena itu untuk kepentingan kita gitu. Pakai helm sebenarnya bukan kita harus takut polisi, tetapi karena itu kepentingan kita ya. Lalu lintas yang memang dijaga ketat dengan peraturan, tidak boleh melintas pada waktu kereta mau lewat di rel itu juga untuk keselamatan kita dan seterusnya. Nah, oke, baik, Opa Oma, bagian Alkitab ini yang kita baca tadi dikatakan di sini ayat 17. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sangat menarik ini. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Paulus ini dalam penjara loh. Paulus dalam penjara. Tapi dia bisa mengatakan hal seperti ini gitu. Ini sangat luar biasa. Kalau orang-orang mengalami stres, orang-orang mengalami tekanan yang sangat berat, tekanan batin yang sangat berat, ya, misalnya kecewa atau dalam keadaan sedih, ya. Kita kan pernah mengalami itu, mungkin dalam hubungan dengan anggota-anggota keluarga, hubungan dengan masyarakat, tetangga kita yang sering juga membawa kita pada rasa sedih, rasa kecewa, bahkan sangat berat, frustrasi, dan lain sebagainya. Memang seperti Paulus dalam penjara ini, sulit kita mau menyatakan yang baik dan benar. Kadang-kadang kita berpikir, saya mau mengatakan seperti ini, saya sendiri mengalami hal yang kurang baik, hal yang buruk. Saya mau memberitakan pembebasan bagi orang, sedangkan saya sendiri mengalami keterpurukan. Jadi sulit. Nah, tetapi kini kita lihat Paulus tetap dalam keadaan yang sulit. Dia mengatakan bahwa ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, ini sangat menarik Rasul Paulus. Ya. Artinya bahwa Paulus mau mengatakan
bahwa teladan yang penting bagi Paulus ialah sekalipun dia berada di dalam penjara, tetapi penjara itu tidak menyusahkan mereka. Karena tidak menyusahkan dirinya. Karena apa? Karena Paulus tahu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu pekerjaan-pekerjaan yang Kristus mau untuk dilakukan. Jadi pekerjaan-pekerjaan Kristus yang dia lakukan. Pekerjaan Tuhannya yang dia yakini, dia sembah, dia percaya, dan dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan itu. Ini hebat Paulus. Jadi keyakinannya pada Tuhan, kesetiaannya pada Tuhan, sikapnya melayani Tuhan, melayani sesama, tidak dapat terpadamkan oleh pemenjaraannya, oleh kesulitan. Ini mungkin catatan kita. Ya, kesulitan apapun juga, persoalan apa juga yang kita alami, tidak boleh memadamkan sukacita kita, keyakinan kita kepada Kristus Tuhan kita. Nggak boleh. Ya, jangan ya, Oma. Kita harus tetap kuat. Ya, jangan mematahkan keyakinan kita kepada Tuhan, keberimanan kita kepada Tuhan hanya karena kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Hanya kita mengalami kesusahan-kesusahan. Jangan. Tetap besarkan pengharapan. Tetap lihat bahwa di tengah kesulitan itu ada maksud Tuhan yang besar. Maksud Tuhan yang utama ialah menguatkan iman kita, menguatkan batin kita, menguatkan diri kita menghadapi persoalan. Gitu. Memang ini harus kita, kesulitan yang kita alami ini harus kita tanggapi, harus kita respons, bukan dengan akal, bukan dengan otak kita, tapi dengan iman. Nah, berbeda. Kalau kita tanggapi sesuatu dengan otak, sesuatu dengan akal, itu sering mematahkan kita. Karena kita mulai berhitung tuh, untung ruginya, bagaimana kalau kita melakukan ini, bagaimana kalau kita ini, kalau kita melakukan ini nanti fatal dan sebagainya, jangan. Kita akan lemah. Ya. Makanya penanganan COVID-19 pendekatannya itu kan imun, aman, dan iman. Itu artinya apa? Ya, kalau kita menangani dengan akal kita, tidak habis-habisnya. Pertengkaran muncul dan kita menjadi lemah. Nah, kalau menghadapi masalah-masalah itu, kita enjoy saja, lihat saja endingnya bagaimana. Ya, kalau memang endingnya kita penuh dengan kesusahan, tapi kalau kesusahan itu adalah muncul dari sikap atau muncul dari kebenaran yang kita buat, kita jangan kecewa. Ya, itu yang dikatakan orang-orang benar itu akan mendapat buah kerajaan surga. Tetapi kalau Tuhan lihat bahwa kita mengalami persoalan buruk, dan kadang-kadang juga persoalan buruk dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Itu penderitaan-penderitaan kita alami kadang-kadang dipakai untuk kebaikan kita. Tuhan punya rencana semua dalam hidup kita. Nah, Paulus itu mengatakan seperti itu. Perhatikanlah, ya, ikutilah teladanku, dia katakan. Ikutilah teladanku dalam Paulus. Dan perhatikanlah mereka. Ya, perhatikanlah mereka. Artinya orang bukan Paulus. Bukan dirinya. Dia kata, perhatikanlah mereka. Perhatikanlah perhatikanlah orang bukan Paulus. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, kami ini maksudnya, yang maksud kata kami ini adalah Timotius dan Epaphroditus. Gitu. Jadi ada 3 di Filipi ini adalah Paulus, Timotius, dan Epaphroditus. Timotius itu anak angkat Paulus untuk menopang pelayanan. Epaphroditus itu adalah orang yang dikirim. Orang yang dikirim. Ya, dikirim dari jemaat Filipi untuk membantu Paulus yang berada di penjara. Jadi dikirim membawa bantuan ke Roma, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi artinya
Paulus mau menyatakan bahwa menjadi teladan itu tidak harus seorang Paulus. Menjadi teladan itu bisa juga Timotius, bisa juga Epaphroditus. Apa artinya? Nah, Epaphroditus dan Timotius adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, bagaimana hidup di dalam Tuhan? Hidup di dalam Tuhan itu melakukan kehendaknya. Tidak hanya mengakui Tuhan Yesus, Tuhanku, Tuhan Yesus, Tuhanku yang hidup. Enggak, bukan begitu. Jadi mengikuti Tuhan itu bukan dari mulut saja, bukan dari pengakuan saja, tetapi dalam sikap hidup. Kan kita pernah Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus. Nah, kalau dibilang surat, kita tulis surat dulu nih. Kalau sekarang kan semua pakai WA. Tua muda, semua oma, opa, anak-anak, cucu kita, semua tulis surat pakai WA. Kirim sana. Ya, dulu kita menyurat. Saya dulu tulis surat ke adiknya mama yang ada di luar negeri, tulis surat. Minta ini. Waktu masih SMP, SMA dulu. Tulis surat. Kemudian mama bilang, minta dengan om ini sepatu. Wah, kita taruh kaki di kertas, baru kita gambar kaki kita. Gitu. Mau bilang ukurannya juga, bingung juga. Taruh kaki, baru kita gambar kaki kita. Sebesar itu sepatu yang kita minta. Kita dikirim. Gitu. Nah, surat-surat yang kita tulis itu ada dua hal. Yang pertama ialah bahasanya. Apakah bahasanya baik atau benar? Kadang-kadang surat yang kita ungkapkan bahasanya kurang baik, ya, menyinggung perasaan orang, membangkitkan amarah orang yang membaca surat kita. Dan yang kedua, tulisannya juga acak-acakan. Baru suratnya kotor, robek sana, robek sini, dan lain sebagainya. Nah, kalau Paulus katakan kita adalah surat Kristus, maka seluruh penampilan kita, baik kata maupun perbuatan kita harus memuliakan Tuhan. Nah, ini yang Paulus katakan, perhatikanlah cara hidup mereka seperti kami yang menjadi teladan. Jadi perhatikanlah Timotius dan Epaphroditus itu menjadi teladan. Nah, yang menjadi teladan selain Epaphroditus dan Timotius, ya kita semua. Kita juga menjadi teladan Kristus. Bukan saja Paulus, Epaphroditus dan Timotius, kita semua oma opa harus menjadi teladan. Teladan bagi anak cucu. Ya. Itu saya kira pertama, anggota keluarga yang sangat dekat dengan kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, harus kita menjadi teladan bagi mereka. Ya. Kalau kita sering marah-marah dengan anak cucu, apa sedikit marah, apa sedikit tersinggung, ya, atau ya kadang-kadang kita ucapan-ucapan yang tidak beres, katakan buat ngomong-ngomong gitu, tanpa terasa cucu kita ikut loh. Benar, cucu kita ikut. Wah ini opa, oma ini mengekspresikan sesuatu yang bagus untuk saya. Padahal dia kan anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu sayang kepada oma-opanya, senang pada opa-opanya, mau menjaga opa-opanya. Maka itu dia lihat. Nah, cara hidup oma-opa itu yang dia tiru. Dia tiru. Dan kalau peniruan itu bukan hanya lihat sesaat, tapi dia merekam. Dia merekam cara hidup itu dalam benak mereka. Dan itu membentuk jati diri mereka. Dan bagaimana anak-anak dan cucu itu ke depan, seperti apa yang kita wariskan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Nah, sekarang anak-anak kita ini ada, kadang-kadang mereka juga nakal ya. Mereka tidak percaya lagi dengan oma-opa, dia lihat Mbah Google. Wah, dia buka Google. Karena oma-opanya ditanya matematika sudah tidak ngerti, sudah zaman sekarang, zaman canggih. Sekarang zaman milenial, zaman digitek, semua teknologi. Ya kan? Anak-anak sudah belajar teknologi, sudah canggih. Bahkan kita belajar dari mereka.
Nah, ini saja yang pandu anak-anak muda ini yang buka ini kita acara Zoom ini. Ya karena memang sudah zaman mereka gitu. Nah, satu yang kita bisa teladani bukan ilmu pengetahuan, tapi hikmat dari Tuhan. Cara hidup dekat dengan Tuhan itu harus menjadi teladan kehidupan mereka. Itu aja yang kita dapat berikan. Tapi kalau oma opa jauh dari Tuhan, ya bagaimana? Kita bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sudah ketinggalan jauh. Sudah ketinggalan sama sekali. Tapi kalau kita tampil dengan wibawa, dengan kedekatan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu menjadi teladan mereka. Dan tanpa kita katakan, kamu masuk gereja, kamu ikut Tuhan. Tanpa kita katakan itu, tapi mereka melihat kita, mereka akan melakukan itu. Nah, itu satu. Ya. Nah, dikatakan ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu, dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Paulus sedih sekali bahwa banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Menjadi seteru musuh. Itu. Musuh salib Kristus. Itu terjadi pada waktu itu. Mungkin yang terjadi pada waktu itu ada kelompok-kelompok gnosis. Gnosis itu kelompok-kelompok yang menggunakan akal budi, pikiran, logika. Nah, gnosis berpikir begini, mana mungkin Kristus yang adalah Allah itu masuk atau turun ke dalam dunia? Ya, kan orang Kristen bilang gini, Yesus adalah Allah, kalau kita baca di 1 Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, masuk ke dalam dunia maksudnya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, orang gnosis bilang begini, mana mungkin Allah yang tinggi itu turun masuk dalam hidup manusia yang durhaka, manusia yang penuh dosa. Mana mungkin Allah yang suci itu turun dan menjadi manusia berdosa? Mana mungkin? Tidak mungkin. Ya. Mana mungkin dia yang tempatnya tinggi jauh di sana, kok tiba-tiba dia masuk ke dalam hidup manusia? Sehingga orang-orang gnostik mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Itu omong kosong kalau Yesus itu Allah. Karena tidak mungkin Allah masuk ke tengah-tengah hidup manusia berdosa. Allah mengalami keberdosaan manusia. Nah, itu logika. Kita tidak bisa menanggapi Yesus secara logika. Kita menanggapi Yesus secara iman. Ya. Kalau kita menanggapi Yesus secara logika, kita tidak akan percaya bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita tidak akan percaya Yesus membangkitkan orang mati. Kita tidak bisa percaya Yesus membangkitkan seorang yang lumpuh. Kita tidak bisa percaya. Dan Alkitab ini kita buang. Karena kita tidak percaya dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau kita sudah tiba sampai di situ, ya memang kita sulit. Ya, kita akan menderita sepenuhnya. Karena kita akan ketika kita menjadi lemah, ketika kita sakit, kita serahkan kemana? Kita serahkan kepada Tuhan, atau kita diam saja? Kita dengan akal kita memahami, wah sakit sudah ini, matilah. Gitu. Nggak bisa gitu. Kita mempunyai pengharapan. Sebab kalau kita katakan matilah, habis mati kita kemana? Semua orang yang di dunia ini kalau dia mati, selesai hidupnya di dunia ini, dia kembali ke Sang Pencipta. Gitu. Nah, dalam iman kita, ketika kita selesai hidup ini, kita kembali kepada Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus. Semua orang akan dihakimi oleh Tuhan. Semua orang, tanpa kecuali. Orang benar, orang tidak benar akan dihakimi oleh Allah. Cuman penghakiman itu
ada yang merupakan penghukuman, ada yang merupakan penyelamatan. Gitu. Semua akan dihakimi, akan ditanya tuh, akan ditanya. Opa Oma ini dulu selama hidup bikin apa di dunia ini gitu. Akan ditanya itu semua. Oh, Pak Oma ini terekam dalam ini sering melakukan kejahatan, terekam semua itu. Gitu. Di Mazmur katakan langit dan bumi menjadi saksi hidup kita. Kita menyangkal, kita bilang Tuhan, oh tidak Tuhan, saya tidak melakukan ini kejahatan ini. Tapi kemudian langit bicara. Oh dia melakukan ini. Atau kita sembunyi di bawah kolong meja, langit tidak lihat. Tapi bumi berbicara. Oh dia melakukan ini. Ya, di pengadilan kan dua orang saksi itu bisa dua orang saksi yang berbicara itu kesaksiannya itu bisa menguatkan apa yang kita lakukan itu benar gitu. Ya, jadi langit dan bumi menjadi saksi. Kita hidup ini di antara langit dan bumi. Semua orang hidup dalam langit dan bumi. Nah, ketika penghakiman terjadi, langit dan bumi menjadi saksi. Kita menyangkal tapi langit menyatakan. Contoh. Kain membunuh Habel. Ketika Kain membunuh Habel, Kain sembunyi. Dia sembunyi. Terus Tuhan katakan, kamu membunuh adikmu. Oh tidak, aku tidak membunuh adikku. Tetapi Tuhan bilang itu, darah adikmu di bumi yang kamu tumpahkan itu berteriak, berbicara. Darah adikmu. Akhirnya dia tidak bisa menyangkal Kain. Dia tidak bisa menyangkal. Karena darah adiknya ditumpahkan di bumi itu berbicara kepada Tuhan. Ya memang di sini dia membunuh. Nah, jadi itu yang saya katakan di sini ya. Jadi Rasul Paulus di sini bersedih lihat banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Nah, banyak orang itu adalah kelompok Gnostik tadi. Gnostik yang berbicara tentang akal pikiran dia. Nah, itu menjadi salib Kristus, seteru, menjadi lawan salib Kristus. Nah, musuh ya. Nah, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, menarik sekali di sini dikatakan perkara-perkara duniawi, ya, hal-hal logika itu dapat memerangkap manusia pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan. Perkara-perkara duniawi. Bukan berarti bahwa oma opa tidak lagi butuhkan perkara duniawi. Kita perlu makan, kita perlu rekreasi, kita perlu pakaian yang pas dengan diri kita, bukan pakaian yang hangat. Kita perlu juga kesehatan, kita perlu yang cocoklah dengan usia kita gitu ya. Itu semuanya kita perlu. Tetapi ini kalau dikatakan perkara duniawi ini hatinya di sini ya. Mereka dikatakan di sini bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Jangan sampai hal-hal duniawi itu membawa kita pada permusuhan dengan Tuhan. Perkara-perkara duniawi itu jangan membawa kita jauh dari Tuhan. Perkara-perkara duniawi yang ada pada kita jangan membawa kita, hindari dia membawa kita untuk bentrok dengan Tuhan, konflik dengan Tuhan. Itu jangan. Ini yang dikatakan di sini. Semuanya dari akal manusia, dari pikiran manusia, ya. Nah, karena dia katakan Tuhan mereka ialah perut mereka, keinginan perut, ya. Bedanya anak muda dengan orang tua tahu? Opa Oma, tahu enggak bedanya orang tua dengan anak muda? Ayo, siapa yang bisa komen sedikit? Apa bedanya kesukaan anak muda dengan orang tua?
pada masa kini? Ayo silakan. Ada satu opa, oma. Ada kira-kira? Nggak apa-apa, kita sharing. Ada kira-kira? Oke, kalau belum ada, ini mau katakan ini. Kalau anak muda, kita pernah muda ya, pernah muda. Anak muda itu, wah kalau dia ngumpul, dia bicara. Wah, di sini makan enak. Wah, di sini ayam panggang. Oh, di sini babi rica. Oh, di sini udang galanya besar-besar. Gini itu anak muda itu. Oh, di sini lebih enak lagi. Ada di sini rumah makan. Wah, enak rumah makannya. Kita bisa makan sate kambing ini, ayam ini misalnya. Itu anak muda. Restoran bicaranya. Tapi kalau orang tua opa oma ketemu, apa yang bicaranya? Di mana dokter ini? Wah, dokter ini bagus. Dokter ini, rumah sakit ini bagus. Dokter ini kasih obatnya, wah luar biasa. Kan beda kan? Anak muda bicara makanan, orang tua bicara rumah sakit, bicara dokter gitu. Nah, itu bedanya anak muda dengan orang tua. Nah, di sini kita mengatakan bahwa Rasul Paulus mengajak kita untuk mengikuti teladan dan mengikuti petunjuk yang benar. Nah, mari oma-opa kita lanjutkan hidup ini ke depan dan jadilah teladan. Jadilah teladan. Ya. Hidup ini singkat di bumi ini. Sebelum kita kembali kepada Sang Pencipta, kita harus menjadi teladan. Selama kita ada di muka bumi ini, kita harus menjadi teladan kehidupan. Apa yang baik kita lakukan. Ukurannya apa? Yesus Kristus. Di mana Yesus kita lihat? Dalam Alkitab. Jadi, orang-orang yang dapat melakukan yang baik kalau dia menyediakan waktu terus-menerus untuk membaca Alkitab. Ya, banyak kebaikan di luar kita dapatkan, banyak kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan, semua profesor mengajarkan kebaikan, banyak sekali kebaikan. Tapi kebaikan yang tidak bisa ditolak, kebaikan yang tidak bisa disanggah, kebaikan yang tidak bisa dipersalahkan dari Alkitab. Makanya kita harus rajin belajar Alkitab. Saya sebagai pendeta tetap menyediakan waktu baca Alkitab pada waktu pagi dan menjelang tidur malam. Saya tetap baca Alkitab sampai saat ini. Sudah sekian tahun. Bukan karena pendeta, bukan. Apalagi sebagai pendeta. Saya menganjurkan orang baca Alkitab, saya tidak baca Alkitab, bagaimana? Nah, tadi saya baca Alkitab agak siang, ya sekitar jam 9:30-an, saya baca Alkitab. Nanti malam mau tidur jam 10, jam 11, saya baca Alkitab, baru tidur. Begitu, kan SBU ada renungan pagi, renungan malam, bagus. Kita berdoa, pagi berdoa untuk aktivitas, untuk anak cucu, dan seterusnya. Malam mau tidur, kita baca Alkitab, kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk segala kekuatan yang Kau berikan hari ini. Kami dapat bekerja, kami dapat beraktivitas, kami dapat hidup bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu, bahkan dengan masyarakat. Tibalah saatnya kami melepaskan diri dengan keletihan kami untuk istirahat. Kami yakin Tuhan menjaga kami, dan ada hari esok yang Tuhan beri kepada kami untuk kami masuki. Begitu juga pagi. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu tadi malam dalam pembaringan kami, dan pagi ini sebelum beraktivitas, kami akan baca firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini menjadi sumber kekuatan bagi kami beraktivitas. Tuhan berikan kesehatan baik kami maupun anak cucu kami. Dan Tuhan berkati semua kami dalam beraktivitas itu setiap hari. Ya, Bapak Ibu. Nah, oma-opa, kita tidak bisa, oma-opa mungkin dibatasi untuk ibadah bersama-sama pada hari Minggu di gereja karena kondisi COVID sekarang ini. Tetapi ada live streaming, ikutlah ibadah. Saya yakin opa-oma yang ikut ibadah saat ini
pasti rajin ikut ibadah live streaming. Nah, maka ajaklah teman-teman lain, ajaklah opa-oma yang lain untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di situ berkat Tuhan ada. Di situ berkat Tuhan nyata bagi hidup kita. Selamat, oma-opa, melanjutkan kehidupan hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan menguatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang juga memberi teladan kehidupan yang baik kepada semua orang dalam kehidupan rumah tangga kita maupun masyarakat di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk Opa Purwanto, boleh saya bantu unmute nanti di save. Mari kita menyanyi dari Kejung 242 bait 1 dan 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, mari Opa Oma kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang menguatkan kami, Allah yang selalu menopang hidup kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur bahwa kami dapat beribadah saat ini dan dapat merenungkan kebenaran firman-Mu.
Jadikanlah kami teladan kehidupan bagi semua orang di sekitar kami, terutama anak cucu kami, agar nama Tuhan dimuliakan. Selaku anggota PKLU dan juga pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengkoordinir wadah pembinaan kaum lansia, Tuhan memberkati agar perjalanan PKLU ini dapat menjadi sebuah perjalanan yang mempersekutukan orang-orang yang Tuhan perlengkapi untuk kehidupan yang baik. Berkati oma opa dalam menjalankan kehidupan bersama lewat wadah PKLU ini. Biar PKLU ini menjadi wadah pembinaan yang memperlengkapi setiap individu dengan firman dan kebenarannya. Biarlah kami dipakai merenungkan firman-Mu, tetapi juga memuji nama-Mu dengan nyanyian dan pujian. Sehingga perkutuan PKLU ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan PKLU di masa pandemi COVID ini. Engkau berkati mereka dengan ibadah-ibadah yang dilakukan secara Zooming seperti pada saat ini. Biarlah dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua anggota PKLU yang belum dapat ikut dalam ibadah pada saat ini, Tuhan menyertai dan memberkati mereka juga, agar mereka di lain kesempatan dapat bersama dengan kami dalam ibadah seperti pada saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu bagi anggota PKLU yang yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit di usia tua ini. Dimanapun mereka berada, kami mau membawakan dalam doa Bapak Leander, Bapak Yohanes, Ibu Sonya Watimena, Ibu Mardi, Bapak Yos Ohoirat. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan, Engkau mau menyertai, memberikan pengharapan yang besar kepadamu. Sebab dengan pengharapan itu mereka dikuatkan. Bahkan semua anggota PKLU yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau bekerja juga melalui para medis yang menangani, agar mereka yang mengalami kelemahan tubuh, oma opa ini dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan anak cucu dan semua saudara yang membantu merawat mereka. Terima kasih Bapa surga, kami menyerahkan anak-anak kami, baik dalam kesendirian mereka maupun dalam rumah tangga mereka. Tuhan sertai dan berkati mereka dalam aktivitas, dalam kesibukan mereka, dalam rencana-rencana mereka ke depan. Tuhan sertai dan memberkati dalam kerja, dalam pendidikan mereka, sertai. Terima kasih Bapa surga, kami menyerahkan juga cucu-cucu kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapa surga. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau berkati. Bapa, ampunkan salah-salah kami, dengar dan saut doa kami ini. Doa kami ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
untuk Opa Purwanto sebagai liturgos, boleh silakan. Untuk Ibu Prapti, monggo Bu, untuk doa syukur Bu, pengucapan syukur. Ya, siapa? Silakan Bu, monggo. Opa Oma, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati Oma Opa dan persembahan Oma Opa. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 87 bait 1 dan 2. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Oma Opa, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Inilah persembahan kami, terimalah ya Tuhan, dan kuduskan agar dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Warta Pelkat PK. Opa Oma yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa saya akan mewakili untuk Warta Pelkat PKLU yang sudah disampaikan pesan dari Bapak Ketua, yaitu Bapak Leander, di mana beliau saat ini sedang mengalami kelelahan tubuh. Jadi yang Pelkat adalah untuk schedule ibadah selanjutnya pada bulan Maret itu akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2021. Biasanya pukul 10 pagi dengan model Zoom seperti hari ini. Oleh sebab itu ya, untuk Oma Opa yang terkasih, mohon sebisanya bisa ikut gabung di dalam ibadah Zoom tersebut. Karena apa? Karena jumlah Opa Oma yang ada di Jemaat Pancaran Kasih kurang lebih 500 orang lebih. Terus pengumuman yang kedua bahwa
Pelkat PKLU sejatinya sudah terbentuk pada periode 2020 sampai 2022, di mana masing-masing pengurus itu saya tidak akan sebutkan di sini karena panjang, tetapi daftarnya ini sudah kami sharing ke PKLU Group, ke Lansia Group, dan juga ke bapak-bapak Korsek yang ada di Jemaat Pancaran Kasih. Dan ada tambahan bahwa Ibu Tari Tumbuhan nanti akan memegang jabatan bendahara menggantikan Ibu almarhum. Hanya itu aja. Mungkin di beberapa sektor juga daftar-daftar pengurus lokal sektor juga belum terdaftar. Mungkin nanti dalam waktu dekat kami bersama pengurus yang ada akan bertemu muka untuk menyempurnakan statik diagram organisasi kita agar nanti akan lebih sempurna. Saya kira warta Pelkat PKLU hanya sampai di sini dan kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan. Ya, Opa yang dikasih Tuhan, sebelum amanat pengutusan ini saya menyampaikan, maaf tadi terjadi gangguan di sini, mati lampu. Pada waktu doa syafaat mati lampu, kemudian dengan persembahan di akhir-akhirnya lagi diperbaiki, signalnya rusak. Oke, baik. Ya, jadi minta maaf tadi mati lampu di sini. Jadi ini. Baik, kita akhiri persekutuan ini. Nah, Oma Opa, mari kita kembali dalam aktivitas kita sehari-hari, khususnya hari ini. Jadilah saksi dan terang Kristus di setiap langkah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Dan jadilah pelaku firman Tuhan, dan lakukanlah perintahnya. Kita akhiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 3. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan tebus hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal aku buang yang panas, hanya turut kehendak padamu terserah. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan, hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Oke, ibadah selesai. Oma Opa boleh saat teduh sejenak. Habis ini Oma Opa jangan keluar dulu karena kita mau ada sesi foto. Nah, untuk Saya dari Pak Purwanto sebagai pengurus PKLU, pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Pak Yop ya, bukan Pak Job ya, Pak Yop. Iya, Pak Yop. Iya, Pak Yop, karena jangan lama ya Pak Yop ya. Iya. Ya. Jangan lama. Ya. Betul. Kasih. Juga kepada para pengurus PKLU, juga kepada Oma Opa yang telah menghadiri ibadah Zoom ini. Mudah-mudahan nanti pandemi ini akan segera lewat sehingga kita bisa melampiaskan kerinduan kita untuk berkumpul bersama-sama, untuk bernyanyi bersama-sama, untuk memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Terima kasih Opa Oma, selamat berkarya. Mungkin panitia kepada juga Mbak Nela ya, terima kasih atas bantuannya begitu. Ya, salam Tuhan memberkati. Makasih Lawo. Ya. Kasih Lawo. Makasih kasih. Ya. Dadah. Dadah Oma. Oma Opa kita mau foto dulu boleh? Oma foto monggo Oma, dipoto dulu biar cantiknya tidak hilang. Iya. Tunggu sebentar kita ada ini bikin dulu. Sudah? Kok nggak terasa, Bude? Terima kasih kita mulai Pak ya. Pur. Kita mulai, oke. Wah, bagaimana Pak? Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat semua. Semua sehat Tuhan, ya. Pak. Puji Iya. Tuhan. Tuhan berkati dah. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya. Salam Iya. buat Ketemu lagi, Oma Opa. cucu-cucu, Ya, anak-anak. Pendeta. Tuhan berkati. Terima kasih. Dadah. Tayo. Kasih ya. Kasih banyak Nela, Elizabeth. Makasih Lawo. Kasih Lawo ya. Saya minta maaf. Tadi mati lampu 2 kali. Doa syafaat dengan persembahan tahun baru saja mati lampu lagi. Dan yang kedua, saya live sekarang ya, saya keluar Pak ya. Karena saya mau ke gereja, mau kateksasi lagi. Siap. Siang jam 12. Siap, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat Ya, menunaikan tugas Pak Pendeta. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih.